Tadi kita sudah bicara tentang bahasa roh dalam hubungannya dengan bahasa atau asal dari bahasa itu, yaitu bahasa dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, sekarang kita bicara tentang konsep atau definisi bahasa roh, yaitu roh manusia. Pertanyaan yang mendasar adalah apakah roh manusia itu mempunyai bahasa? Apakah roh manusia bisa berbahasa? Nah, itu adalah satu pertanyaan mendasar yang nanti kita bisa kembangkan konsep-konsepnya menjadi bahasa roh. Nah, kalau kita perhatikan dalam keberadaan diri seorang manusia, itu terdefinisi dalam dua kelompok pembagian manusia, yaitu yang pertama dalam konsep trikotomi dan juga manusia dalam konsep dikotomi. Manusia dalam konsep trikotomi meyakini bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sedangkan kalau dikotomi, manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Bagaimana dengan roh? Menurut konsep dikotomi, roh itu sudah termasuk atau tergolong sebagai jiwa. Nah, kita bicara dalam konteks manusia ini sebagai manusia trikotomi, di mana manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sebagai jiwa, manusia bisa berbicara, manusia bisa berkomunikasi, manusia bisa punya bahasa. Sebagai jiwa, manusia bisa berpikir, manusia bisa mengelola bahasa, bahkan manusia bisa menciptakan bahasa. Ya, kalau sekarang ini ada bahasa-bahasa anak muda gitu ya. Bahasa-bahasa generasi Z, Gen Z. Ya. Saya sendiri agak-agak bingung dan kurang begitu paham ya bahasa-bahasanya Gen Z itu ya. Jadi kalau misalnya anak saya itu chatting gitu ya pakai bahasa Gen Z gitu, ini bahasa apa ini apa artinya gitu. Ternyata mereka itu punya artinya sendiri-sendiri itu, bahasa-bahasa anak muda itu. Jadi manusia itu bisa menciptakan bahasanya sendiri gitu ya. Itu secara jiwa. Bagaimana secara roh? Apakah roh itu sudah terikut dengan jiwa? Itu artinya bahwa roh itu berbahasa seperti jiwa berbahasa. Berarti kalau kita dalam kaitan dengan jiwa ini berbahasa Indonesia, berarti roh kita hanya bisa berbahasa Indonesia gitu. Nah, apakah roh dan jiwa ini berdiri sendiri-sendiri gitu? Apakah ini adalah dalam tanda petik ya, satu pribadi yang mempunyai hakikatnya sendiri-sendiri gitu. Jiwa ada hakikatnya sendiri, roh ada hakikatnya sendiri gitu. Kalau kita memperhatikan bagaimana cara kerjanya dan apa job description dari jiwa dan roh, itu seperti berdiri sendiri-sendiri. Tetapi jiwa tidak bisa hidup tanpa roh. Jadi jiwa itu bergantung kepada roh. Kalau roh berhenti bekerja, maka jiwa mati. Gitu ya. Dan nanti dalam konsep trikotomi yang diangkat ke surga adalah roh kita. Jiwanya akan ikut. Gitu. Nah, sekarang kita bicara secara spesifik tentang bahasa. Apakah roh dia punya bahasanya sendiri? Kalau saya menjawabnya, ya. Roh punya bahasanya sendiri. Roh manusia punya bahasanya sendiri. Kok bisa? Alkitab mengatakan bahwa roh kita itu sudah dikenal Tuhan jauh sebelum kita dilahirkan. Tuhan Allah, Yahweh, mengatakan kepada, "Aku mengenal engkau
sebelum engkau ada di dalam rahim ibumu. Aku sudah mengenal engkau. Kita lihat dulu ya ayatnya ya, supaya saya jangan dikira sebagai orang yang hanya berteologi berdasarkan opini aja ya, tetapi saya semuanya pada waktu saya berteologi, saya berdasarkan fakta teologi gitu. Itu udah pastilah. Karena sudah terkonsep ya di dalam pola berpikir logika saya. Jadi di dalam Yeremia 1 ayat 5, coba kita lihat ayatnya. Yeremia 1 ayat 5, di situ dapat kita baca, sebelum aku, ini Allah Yahweh, membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, pertanyaannya sederhana saja. Kenapa Tuhan sudah mengenal Yeremia sebelum Yeremia dilahirkan? Apakah Allah mengenal Yeremia itu dalam pengertian jiwa Yeremia? Tidak. Jiwa Yeremia terbentuk setelah roh dimasukkan ke dalam tubuh Yeremia. Jadi ketika roh itu dihembuskan, diberikan kepada manusia, manusia menjadi hidup, dan disitulah mulai muncul jiwa dan berfungsi jiwanya. Jadi jiwa itu bergantung kepada roh. Dan roh itu sudah dikenal Allah sebelum jiwa itu muncul. Jadi roh manusia kita itu sudah dikenal Allah sebelum kita dilahirkan. Itu berarti bahwa umur dari roh kita jauh lebih tua daripada umur tubuh dan jiwa kita. Jadi rohmu itu lebih tua daripada jiwa dan tubuhmu. Karena sebelum kamu lahir, Tuhan sudah mengenal kamu, sudah mengenal kita. Nah sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan mengenal roh kita, itu pakai bahasa apa? Kan pasti ada komunikasi antara Tuhan dan roh kita. Kalaupun bukan Tuhan, malaikat Tuhan dengan roh kita, itu pasti ada komunikasi. Pasti. Ya. Dan kalau Tuhan berkenan, Allah Yahweh berkenan berbicara kepada roh kita, wah itu sudah anugerah luar biasa ya. Itu adalah kesempatan luar biasa yang tidak akan pernah terulang lagi ya. Ketika Tuhan berkenan berbicara kepada roh kita di surga sana. Wah itu luar biasa. Ketika Tuhan berbicara kepada roh kita, itu juga pakai bahasa. Bahasanya roh. Dan bahasanya roh ini hanya dapat dimengerti oleh roh manusia. Mengerti ya? Oke. Sekarang kita masuk di dalam ayat perjanjian lama yang mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Ini bicara tentang roh. Jadi, pemazmur ingin mengatakan bahwa bukan hanya kita sebagai manusia dapat berbicara kepada Tuhan dan memuji Tuhan, tetapi roh kita juga bisa memuji Tuhan. Roh kita bisa memuji Tuhan. Oke, ini kita catat dulu. Ini sebagai satu fakta. Kemudian, sekarang di perjanjian baru, ya, satu-satu ayat saja. Perjanjian lama satu, perjanjian baru satu. Di dalam perjanjian baru, Paulus mengatakan, aku akan berdoa dengan pikiranku, tetapi aku juga akan berdoa dengan rohku. Jadi Paulus membedakan bahasanya pikiran dengan bahasanya roh itu berbeda. Nah, jadi dari beberapa fakta teologi ini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa roh manusia itu dapat berkata-kata. Ya. Kemudian ada satu ayat lagi, yaitu dari Roma pasal yang ke-8. Mari kita buka
Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 dan 27. Mari kita baca ayat ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, ini kalau kita bicara hati nurani, ini sudah bicara tentang roh manusia. Mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, jadi perhatikan di sini ada satu kata, satu frasa, yaitu berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat ini yang kemudian dipakai oleh orang-orang Katolik, yang kemudian dijadikan satu doktrin bahwa mereka bisa berdoa juga untuk orang-orang kudus. Karena itu ada banyak patung-patung orang-orang kudus yang dianggap orang-orang kudus, ya, tokoh-tokoh Alkitab dan tokoh-tokoh gereja yang dianggap sebagai orang-orang kudus, dan mereka bisa berdoa kepada mereka. Ya, dari ayat yang ke-27 ini, ya, bahwa roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah tuh berdoa untuk orang-orang kudus gitu. Jadi kita bicara di sini Allah yang menyelidiki hati nurani. Jadi di sini ada peran di mana Roh Kudus dengan roh kita itu berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, jadi dari sini kita dapat melihat, memahami, mengambil kesimpulan bahwa roh kita itu memiliki bahasa dan roh kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kemudian fakta yang berikutnya memang agak lebih cenderung kepada opini, ya. Saya membaca satu buku karangan Dr. Rebecca Brown tentang peperangan rohani. Di situ jelas sekali, dalam buku itu dikatakan seorang pendeta gereja setan yang kemudian bertobat, itu bersaksi bahwa roh manusia itu dapat bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan sebenarnya yang harusnya terjadi, roh manusia itu harus memiliki satu ikatan secara rohani dengan roh Tuhan. Dan dalam ikatan ini, roh manusia itu memiliki komunikasinya tersendiri dengan roh Tuhan. Itu yang pertama, buku yang pertama. Buku yang kedua, yang memberikan penjelasan tentang doa yang dilakukan oleh Mother Teresa. Ya, kita sudah kenal siapa Mother Teresa, seorang pemimpin biarawati yang melayani Tuhan di Kalkuta, India, sebagai misionaris di sana. Nah, Mother Teresa ini, dia memiliki 3 tingkatan doa. Ya, Mother Teresa ini memiliki 3 tingkatan doa. Doa yang pertama adalah doa normal, doa natural. Tingkatan yang kedua itu doa yang agak sedikit lebih sulit. Dia berada di tengah-tengah, yaitu doa meditatif. Lalu kemudian ada satu doa dalam tingkatan yang tertinggi menurut Mother Teresa, dan ini diakui secara doktrinal oleh Gereja Katolik, ya, bahwa doa dalam tingkatan yang tertinggi itu disebut dengan doa kontemplatif. Apa itu doa kontemplatif? Yaitu doa di mana roh kita bercakap-cakap dengan roh Tuhan. Jadi kalau jiwa kita yang bercakap-cakap dengan Tuhan dalam doa, itu masih dalam tahapan tingkatan doa yang kedua, yaitu doa meditatif. Itu kalau jiwa kita berdoa. Tapi kalau roh kita sudah berdoa dengan Tuhan, dengan bahasa roh, maka roh kita itu berada pada tingkatan yang ketiga di dalam doa,
di mana pada saat kita berdoa itu, kita berdoa langsung berkomunikasi dengan Allah melalui bahasa yang dimiliki oleh roh kita, bahasa roh manusia. Jadi roh manusia ini ketika dia berkomunikasi, berbakti, berdoa, dan memuji Tuhan, dia menggunakan bahasa roh, yaitu bahasanya roh manusia, di mana hanya Allah saja yang dapat memahami bahasanya roh manusia ini. Jadi roh kita berbahasa. Nah, mungkin ketika kita berbahasa roh kita berdoa dan roh kita berkomunikasi dengan roh Allah, dapat termanifestasi dalam bentuk-bentuk suara-suara yang asing di telinga kita. Suara dalam tanda petik mungkin pakai kalimat atau kata yang agak sedikit ekstrim ya, suara yang aneh gitu. Tapi kalau mau lebih bisa diterima, suara yang asing. Suaranya aneh, terdengar di telinga, asing. Tetapi ketika doa yang disampaikan dengan bahasa-bahasa yang terdengar sebagai suara asing itu, ternyata itu adalah ekspresi jiwa kita, tubuh kita, karena roh kita sedang berdoa kepada roh Allah, sedang memuji Allah, sedang menyembah Allah, sedang beribadah kepada Allah. Di dalam doa yang seperti apa? Ya, menurut doktrin Katolik, doa kontemplatif, yaitu tingkatan doa tertinggi di mana roh kita langsung bercakap-cakap dengan Allah di dalam doa. Jadi kita pada waktu berdoa dalam tingkatan doa kontemplatif itu, kita berdoa itu bukan monolog, bukan. Tapi kita berdoa itu dialog. Selama ini kalau kita berdoa natural, ya, tingkatan doa paling rendah, itu kan kita berdoanya monolog. Kita berdoa, kita bilang berdoa itu bercakap-cakap. Ya, tapi ternyata kita berdoa itu hanya laporan ya, bukan bercakap-cakap. Bahkan mungkin berpidato kepada Tuhan. Ya, memberi laporan atau menyerahkan proposal kepada Tuhan. Tuhan, ini saya punya proposal. Tuhan, saya tidak punya uang. Tuhan, saya sakit, tolong sembuhkan. Tuhan, ini saya punya proposal. Sebentar lagi saya menulis skripsi. Tolong bantu ya Tuhan. Dari segi dana, daya, tenaga. Jadi kita berdoa itu hanya memberi proposal, monolog. Tidak pernah dialog. Pernah saudara berdoa berdialog? Tuhan, terus Tuhan berkata, "Iya anakku." Nah, itu dialog. Begini Tuhan, kenapa anakku? Nah, itu dialog. Ada ketika kamu berdoa di kelas, berdoa berdialog dengan Tuhan? Tidak ada. Berarti doamu masih doa natural. Doa terendah. Ya, menurut doktrin Katolik, doamu itu masih doa ecek-ecek. Doa terendah. Kamu belum pernah sampai masuk ke dalam doa meditatif. Doa meditasi. Sudah berdoa meditasi? Belum kan? Jangankan melakukan doa meditasi. Definisi doa meditasi itu apa aja saya tidak tahu, Pak. Bagaimana mempraktekkan doa meditasi aja tidak tahu, gimana mau doa meditasi. Apalagi doa kontemplatif, doa tingkat tertinggi. Pak, kamu sudah berdoa kontemplatif? Pak, sorry ya Pak. Jenis doa itu baru saya tahu detik ini, Pak. Ya kan? Kan kamu baru tahu jenis tingkatan doa itu ada 3, itu kan baru hari ini kan? Nah, jadi roh kita itu dapat berkomunikasi. Roh kita punya bahasanya sendiri, punya. Dan bahasa yang dimiliki oleh roh kita itu adalah bahasa yang dikenal oleh Allah. Begitu. Dan inilah yang kemudian terdefinisi sebagai bahasa roh. Paulus dikatakan, aku bisa berbahasa roh. Bisa. Tapi kita jangan sampai lalu mengambil cepat-cepat satu kesimpulan
bahasanya bahasa roh yang dipraktekkan oleh Rasul Paulus itu adalah bahasa roh seperti yang ada di Kisah Para Rasul, atau seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Korintus. Ya, bahasa roh yang dimaksudkan oleh Paulus adalah rohnya bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan Paulus mengatakan bahwa rohnya ketika bercakap-cakap dengan Tuhan itu, perbendaharaan katanya itu beribu-ribu kata. Nanti kita lihat itu ayatnya. Atau mau lihat sekarang? Boleh, kita lihat. Ya, kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang 14 ya. 1 Korintus pasal yang ke-14. Kalau kita lihat di sini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nih, 14 ayat 1, ayat 2. Ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang menggunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakan untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Lihat, perhatikan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Paulus membedakan antara berdoa dengan akal budi, dengan pikiran, dan berdoa dengan rohnya. Jadi kalau dia berbahasa roh, Paulus berdoa dengan bahasa roh, rohnya yang berdoa. Akal budinya tidak turut berdoa. Tapi kalau kita berdoa dengan akal budi, itu doa natural. Kita berpikir, kita merumuskan kata-katanya,
Yang pertama kita doa apa dulu? Ya, pokok-pokok doanya kita bisa susun secara sistematis. Pada saat itu kita berdoa dengan akal budi kita. Dan pada waktu kita berdoa dengan akal budi kita, roh kita juga bisa ikut berdoa. Roh bisa ikut berdoa sesuai dengan doa akal budi. Tetapi kalau rohnya yang berdoa, akal budinya tidak turut berdoa. Ya, jadi di sini harus kita perhatikan. Kemudian ayat yang ke-15. Jadi, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Perhatikan, jadi ada dibedakan ya. Rohnya Paulus berdoa, akal budinya berdoa, itu beda. Beda, Paulus sudah membedakan ini. Jadi nanti saudara jangan kemudian komplain ya. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Perhatikan, roh Paulus, dia bisa menyanyi, dia bisa memuji. Saya tadi juga sudah mengutip di dalam Perjanjian Lama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan seterusnya. Nah, ini saya lanjutkan di ayat yang ke-15. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab, jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ya. Ayat 19. Tetapi di dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jelas ya? Jadi Paulus mungkin penggunaan istilah beribu-ribu kata ini adalah bahasa kiasan hiperbola. Tetapi bisa saja ini menjadi satu kenyataan ketika Paulus berkata-kata dengan Tuhan di dalam doa dengan bahasa roh. Paulus menyampaikan perbendaharaan kata bahasa rohnya itu ribuan. Ya, berbeda dengan kita. Ya, dalam tanda petik ya, satu kelompok masyarakat Kristen tertentu, mereka mengklaim mereka sudah berbahasa roh. Tetapi ketika bahasa roh itu dihitung, perbendaharaan katanya, nggak sampai lebih daripada 20 kata. Terlihat banyak karena selalu diulang-ulang. Begitu. Nah, jadi di sini jelas ya, bahwa perbendaharaan kata dari bahasa roh itu ribuan, beribu-ribu. Kalau manusia saja, bahasa akal budi, bahasa Indonesia, itu bisa 600.000. Ya. Bahasa Inggris, 800.000 kata dalam kamusnya. Bahasa roh, Paulus katakan beribu-ribu, bahkan mungkin ratusan ribu dan jutaan. Karena ketika kita berkomunikasi dengan Allah, itu berkomunikasi yang tanpa batas. Itu berarti bahasa yang harus dipakai dengan perbendaharaan katanya, dengan vocabulary-nya itu juga tanpa batas. Ya. Jadi ada kasus-kasus tertentu di mana Roh Kudus itu langsung menerjemahkan. Ya.
Ada kasus-kasus tertentu. Jadi ini sifatnya kasuistik. Ya, kasuistik. Misalnya dalam peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul. Bahasa roh itu disampaikan. Ya, berbahasa roh. Nah, nanti dalam implementasinya itu ada beberapa jenis bahasa roh gitu ya. Nanti itu kita bisa bahas atau mungkin kita langsung bahas sekarang lah. Jadi jenis bahasa roh itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama, Roh Kudus memberikan karunia berbahasa roh itu dengan cara kita menyampaikan sesuatu tetapi menyampaikan sesuatu dengan bahasa kita tetapi diterima oleh telinga orang lain itu sudah menjadi bahasanya dia. Jadi tanpa harus ada yang menerjemahkan. Tanpa harus ada orang yang punya karunia menerjemahkan bahasa roh. Ya ini kan mungkin ya, dalam pengamatan Roh Kudus itu sendiri, kalau harus ada yang menerjemahkan, tidak efektif dan tidak efisien. Contohnya Petrus dan rasul-rasul yang lain. Pada waktu itu ada 3.000 orang. 3.000. Tidak ada mikrofon, ya, tidak ada speaker, tidak ada sound system. Jadi kalau ngomong harus orang per orang. Nah kalau harus ada yang menerjemahkan, kita butuh pada waktu itu para rasul membutuhkan berapa orang untuk menerjemahkan dan melayani 3.000 itu. Jadi kayaknya kok kurang efektif dan efisien kalau ada orang lain yang mendapatkan karunia menerjemahkan bahasa roh. Jadi Roh Kudus menggunakan cara yang berbeda. Jadi bahasa roh, ya, karunia berbahasa roh itu dimanifestasikan atau diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda dengan cara kerja yang berbeda. Apakah bisa? Bisa, faktanya Alkitab mencatat itu. Gitu. Tetapi ketika dalam kasus yang berbeda, makanya itu disebut kasuistik, ya. Dalam kasus yang berbeda sudah tidak diperlukan lagi, karena tidak diperlukan lagi mujizat yang seperti dalam Kisah Para Rasul karena situasi kondisinya beda. Ini ada di dalam jemaat yang tidak sampai 3.000. Ya, jemaat biasanya cuman 20, 50 di zaman itu ya. Kalau zaman sekarang bisa ribuan. Ya, tetapi dengan jumlah yang tidak banyak itu, saya pikir tidak diperlukan mujizat seperti dibutuhkan 3.000 orang ya. Jadi dengan 1-2 penterjemah, seluruh jemaat sudah langsung dapat tercover penyampaian berita Injilnya. Atau apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui karunia bahasa roh itu. Makanya diperlukan yang menerjemahkan. Jadi ini bukan satu kontradiksi gitu ya. Tapi Roh Kudus bekerja dalam konteks kasuistik. Ya, dalam kasus-kasus tertentu Roh Kudus bisa bekerja seperti itu. Tapi kalau sudah dalam kasus normal, ya harus dengan menggunakan orang yang mempunyai karunia untuk menafsirkan atau menerjemahkan bahasa roh. Ada lagi? Ya, silakan. Lamona. Tadi kan doktrin Katolik yang ada 3 tingkatan minimal doa itu, Pak. Iya, apa saja doa 3 tingkatannya, Lamona? Ayo, ndak dicatat ya. Tingkatan apa tingkatan rendah, sedang, sama tingkatan yang itu yang di atas itu apa tadi namanya itu apa? Roh kita bercakap-cakap, dialog dengan Allah. Nggak dicatat ya. Nggak dicatat ya. Ya. Jadi Pak, kan tadi itu Bapak sempat singgung kalau yang sedang itu struktur, teratur, apa akal budi kita yang apa yang berbicara gitu, yang Bapak jelasin. Oh awalnya ini, keduanya ini, ketiganya ini. Yeah. Sedangkan tingkatan itu roh kita sama Allah yang berdialog. Nah pertanyaannya gini Pak, kalau misalnya kan di titik di mana kita betul-betul maksudnya itu doa yang biasa sama doa yang misalnya hari ini mana doanya biasa saja. Tapi hari
2 hari kemudian dan itu berdoa itu kayak berbedanya gini Pak, kayak apa itu, menangis kayak ngomong itu sama Tuhan nggak masuk lagi berkata-kata, cuman udah wes kan gitu. Sedangkan doa yang kemarin itu kayak teratur gitu loh Pak, teratur. Tapi memang hadiratnya itu berbeda gitu loh Pak. Oke. Apakah disebut dengan tingkatan atas atau gimana ya Pak? Ya. Ya itu namanya variasi doa ya. Oke, jadi ada orang yang doanya sambil nangis gitu ya. Kan kalau di kalau di Batak itu ada yang namanya doa Jadi begini. Kalau di Batak itu kalau ada orang meninggal itu pasti ada yang menangis, dan biasanya orang tua atau family itu ngomong sama yang meninggal itu dengan menangis gitu. Aduh anakku, mama ndak tahu kau bagaimana nak, tapi kau ternyata begitulah nak. Mama ingat kau tuh pandai kali main bola. Waktu itu kau serahkan bola itu ke Tony ke Tono ke Victor tembak gol nak. Ya itu variasi doa ya. Ada doa yang sambil nangis. Saudara juga pernah berdoa nangis kan? Aduh Tuhan, dia kok jahat kali Tuhan. Aku ini sudah cinta banget sama dia. Kok dia sia-siakan cintaku ya Tuhan? Nah, doa sambil nangis itu variasi. Tapi saya tahu yang dimaksudkan Lamona. Pada waktu kita berdoa dan kita berada di dalam satu situasi di mana kita begitu tertekan, kita karena bisa saja ada pergumulan yang berat, ya, yang menindih kita. Jadi kita berdoa itu sudah tidak bisa dengan kata-kata kita. Kita hanya menangis di hadapan Tuhan dan kata-kata kita itu jadi nggak teratur, bukan seperti doa natural yang sistematis, pokok doanya jelas, ada prolog, ya, ada awal, ada awalan, ada isi, ada akhiran gitu. Enggak, doanya bukan begitu. Jadi isinya cuman gitu ya. Nah, itu doa apa itu ya? Nah, terkadang ketika kita berada dalam doa seperti itu kita sudah berada dalam satu doa yang bisa saja itu doa tertinggi, doa kontemplatif. Jadi Roh Kudus itu bekerja dengan roh kita, menolong roh kita untuk menyampaikan kata-kata yang tidak terpahami. Nah, kata-kata yang tidak terpahami itu bisa saja dalam pengertian kita mengerang. Dalam bahasa Yunaninya itu mengerang. Ya, kalau nanti saya tunjukkan ayatnya ada bahasa Yunaninya. Seperti yang tadi di Roma pasal 8 ayat yang ke-27. Itu ditulis itu mengerang. Namanya orang mengerang itu gimana sih? Itu mengerang. Jadi bahasa Yunaninya bilang mengerang. Bahasa Indonesianya diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata-kata yang tidak terpahami. Tapi bahasa Yunaninya mengerang. Ya seperti pertanyaan Lamona itu. Sudah tidak mengeluarkan kata-kata normal, Pak. Hanya mengerang. Ya tapi itulah. Bisa saja kita sudah berada masuk di dalam doa tingkat yang tertinggi. Yaitu doa kontemplatif. Roh Kudus membantu kita berdoa, membantu roh kita berdoa kepada Allah. Karena kita betul-betul mengalami satu tekanan, jadi akal budi kita sudah nggak kepake lagi di dalam doa itu. Hanya emosi kita aja, jiwa kita, roh kita datang kepada Tuhan. Sehingga tidak lagi ada kata-kata yang dapat tersusun secara sistematis, secara logika dari pikiran kita. Bukan. Begitu.
Tapi terus kemudian jangan sampai kita bilang begini, berarti kalau Pak Ronald bilang begitu, kita sudah doa yang tertinggi ya, dengan cara mengerang. Udah mulai sekarang saya mengerang aja lah kalau berdoa. Jadi mulai sekarang mengerang. Nanti kalau ada orang mengatakan, mari silahkan Lamona untuk tutup firman Tuhan ini di dalam doa, Lamona langsung berdoa. Ya orang tidak mengerti. Ya bukan dalam, supaya kita masuk di doa yang tertinggi Pak, mengerang. Gitu ya Pak ya. Bukan begitu juga. Ya kalau kita berada di dalam satu situasi tertentu ya, dalam beban yang begitu berat, Roh Kudus membantu roh kita berdoa. Dan itu manifestasinya bisa mengerang. Makanya di dalam bahasa Yunaninya ditulis mengerang. Berseru dengan mengerang. Begitu. Baru tahu ya. Ya puji Tuhan, sudah tahu sekarang. Ada lagi? Putri, ayo Putri. Ini Putri ini saya lihat wajahnya itu penuh dengan pertanyaan gitu. Tapi tadi saya dengar, saya lihat Lamona juga mau lanjutkan. Lamona dulu lah. Kenapa Lamona? Biar puas kau. Kan karena disinggung-singgung mengenai doa. Tertarik lagi nih Pak. Karena kan Mona kan pernah mempelajari mengenai tingkatan doa itu. Dimana kan apalagi Mona kan besar-besar di karismatik gitu. Di apa ya? Itu kan ada tingkatan doa itu katanya pagarnya itu berbeda. Ada yang pagar ketika kita tempur, maksudnya itu ketika kita nembak, jangan asal nembak, harus tempat sasaran gitu dibilang. Ya, kayak kan ketika orang kan berdoa di dalam nama Tuhan itu ada yang asal-asalan. Nah ketika kalau ketika kita salah tembak, maka roh itu akan berpaling. Maksudnya roh yang kelihatan itu akan menghajar kita. Mungkin bukan langsung ke kita, tetapi dia bisa memakai satu tim kita, bisa memakai keluarga kita, menghajar kita gitu. Makanya mau tanya, bagaimana kita supaya itu tidak salah tembak gitu loh Pak. Terus kan ada juga itu yang pendoa yang Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Kamu tanya bagaimana caranya supaya jangan salah tembak waktu berdoa kan? Ya latihan nembak dulu, latihan dulu. Kalau kamu sudah latihan nembak dardor kan pasti tidak salah sasaran. Ya tadi yang disampaikan itu hanya asumsi teologi ya. Itu tidak ada argumentasi eksegesinya sama sekali, nggak kuat sama sekali. Tapi ya masih bisa dipahami lah bahwa doa itu harus sesuai dengan sesuai sasaran kita. Jadi nembaknya itu bukan salah sasaran. Kita tujuannya itu sudah jelas kepada Allah. Apalagi tidak salah sasaran. Tujuan kita kepada Allah. Sasaran yang mana? Kalau kita berdoa bukan kepada Allah yang Yahweh ya sudah berarti salah sasaran. Tapi kan apakah seorang Kristen berdoa kepada iblis? Tidak kan? Ya sudah jelas sasarannya pasti tidak salah. Berdoanya, pokok doanya itu yang salah. Bisa enggak Pak orang berdoa salah? Oh bisa. Bisa. Orang itu bisa berdoa salah. Makanya jawaban doa itu, coba saya tanya, ada berapa jawaban doa? Biasa kalau di khotbah-khotbah kan ada 3, oke. Oke, apa Daud? Apa? Ya, tunggu dan Oke, ya betul. Tapi itu masih kurang. Kalau bagi saya ada 4. Saya tambah 1. Ya, tunggu, tidak, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Marah. Alkitab jelas di dalam perjanjian lama banyak
ayat-ayatnya di dalam perjanjian lama. Bahwa Tuhan tidak sudi mendengarkan doa kita. Tuhan tidak sudi dengan ibadah kita. Aku muak dengan ibadahmu. Aku muak dengan doamu. Loh, Tuhan itu marah. Jadi kalau kita salah berdoa, hati-hati. Jangan terlalu GR. Doa kita dijawab iya. Jangan-jangan Tuhan malah marah. Kita pikir kita berdoa itu sudah pasti semakin suci, malah Tuhan malah marah. Hati-hati ya. Jangan salah tembak. Kalau salah sasaran, enggak. Sasaran kita sudah pasti benar, Allah Yahweh. Caranya yang salah, hatinya yang salah, itu bisa bikin Tuhan marah. Masih mending Tuhan jawab, enggak. Oh, itu masih baik Tuhan. Kalau saudara minta sama bapak, sama ibu saudara, jawabannya, enggak nak. Itu masih baik. Orang tua masih baik. Kalau saudara minta malah dimarahin, pernah enggak kamu minta dimarahin? Mama sudah bilang sama kau, tak punya uang mama ini. Minta. Kau tahu sendiri, mama kerja banting tulang. Sampai sakit tulang mama dibanting-banting. Kau minta terus. Apanya kau ini? Hah? Anak siapa kau? Anak siapa? Anak mama kan? Kau anak mama kan? Masih tanya lagi mama, anak siapa kau? Oh, mama lupa kau anak siapa? Marah mamanya. Cara mintanya salah. Situasinya dia minta salah. Marah mama. Mama aja bisa marah. Apalagi Allah. Ya. Begitu Lamona. Tapi kalau kita mau bicara doa yang salah itu gimana? Wah, itu nanti lah ya. Nanti tafsir kita jadi melenceng, jadi bicara soal doa ya. Nanti di dalam teologi PB ada pembahasan tentang doa. Sabar. Silakan Putri Waruwu. Ini Pak, kan ada sekarang itu kan kita tahu bahwa ada sekarang itu bahasa roh itu. Tapi berdasarkan penjelasan Bapak itu mengatakan tadi bahkan di dalam Alkitab tertulis bahwa berbicara bahasa roh itu ya sebenarnya harus beribu-ribu bahasa, beribu kata gitu. Tetapi beribu-ribunya itu masih belum dieksegese ya Pak. Nah, jadi berarti bahasa roh yang ada sekarang ini dapat dipastikan bahwa itu salah Pak? Atau bagaimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, kan tadi ada 3 tingkatan doa. Terus, kalau Kristen itu ya pastinya baru di titik terendah yang menurut Putri. Nah, terus yang menjadi pertanyaan Putri itu bagaimana cara kita supaya bisa sampai kepada tingkat tertinggi dari doa tersebut, dan apakah ketika kita itu bisa bercakap-cakap dengan Allah menggunakan bahasa roh kita, itu apakah kita menyadarinya dan bagaimana kita menyadari hal itu Pak? Terima kasih. Iya, oke. Pertanyaan yang pertama, bahasa roh, kosakatanya, perbendaharaan katanya beribu-ribu. Ya, kalau ini bahasa kiasan hiperbola, membesar-besarkan, saya pikir enggak ya, karena Paulus bisa saja itu bahasa kiasan hiperbola. Bahkan mungkin kalau kita tafsirkan bahasa kiasan hiperbola beribu-ribu itu, maksudnya bisa jadi maksudnya berjuta-juta malah, bukan semakin sedikit. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya, kalau bahasa roh menurut konsep Paulus itu ada kosakata yang beribu-ribu, tapi fakta di dalam kehidupan bergereja, dalam gereja-gereja tertentu itu kosakatanya hanya tidak sampai 20. Terus pertanyaannya, apakah bahasa roh yang ada
dan yang dipraktekkan itu adalah bahasa roh yang asli, ataukah ini adalah bahasa roh yang palsu? Oke, kalau saya jawab asli dan palsu, ini bahaya karena direkam dan akan disampaikan di YouTube. Jadi nanti akan ada banyak yang komplain ini nanti ya. Sedangkan kemarin-kemarin video yang sudah saya upload aja sudah banyak yang komplain pengajaran saya. Sudah lihat belum notifikasinya? Belum ya? Nggak apa-apa wis. Nah lanjut. Jadi sekarang kita akan berfokuskan pada pemahaman apakah bahasa roh ini adalah bahasa roh yang genuine, yang asli. Gitu. Nah, untuk kita dapat mengetahui bahasa roh yang asli, maka kita perlu, yang pertama, kita perlu berdiam diri kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta supaya Tuhan uji. Tuhan uji bahasa roh kita. Tuhan nilai, Tuhan screening. Apakah betul? Kalau tidak, minta supaya Tuhan hentikan. Tuhan bantu untuk kita bisa berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita harus melihat secara teologis. Berdoa itu seperti apa, bahasa roh itu seperti apa. Begitu. Yang pertama, Alkitab katakan kita kalau berdoa tidak boleh bertele-tele. Apa itu Pak berdoa bertele-tele? Bukan berdoa yang seperti orang Batak tadi. Ya. Mama ingat kau nak, kau lempar bola, lalu ditangkap oleh si Ucok. Ucok serahkan lagi ke Calvin. Calvin serahkan lagi ke Victor. Victor tembak gol. Aduh, tapi kau sekarang sudah mati nak. Misalnya begitu ya. Nah, jadi itu apakah itu doa bertele-tele Pak? Bukan. Itu bukan berdoa bertele-tele. Jadi kalau saudara memikirkan berdoa bertele-tele seperti itu salah tafsir. Jadi yang dimaksudkan bertele-tele di dalam Alkitab itu adalah berdoa yang dilakukan berulang-ulang, diulangi gitu loh. Misalnya, terima kasih, 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 terima kasih. Itu bertele-tele. Nah, jadi kalau kamu perhatikan, doa yang dilakukan bertele-tele itu doa yang dilakukan secara merapal. Dan doa yang dilakukan secara merapal itu tidak lagi kemungkinan bisa jadi bukan lagi berdoa yang benar, tapi doa yang salah. Karena kita menjadikan doa kita seperti mantra yang dirapalkan dengan dilakukan berulang-ulang. Jadi kita berpikir bahwa kita berdoa, malah kita mengucapkan mantra. Dan bagi Tuhan itu terdengar menyakitkan. Karena kita doa salah. Kita berpikir bahwa dengan doa merapal itu baik, ternyata doa itu malah jadi mistis. Sudah tidak ada bedanya sama dukun. Merapal mantra. Ini Tuhan bisa marah ini. Nah itulah tadi saya katakan jawaban doa yang keempat itu marah. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita perhatikan bahasa roh, itu bahasa yang muncul dari roh kita. Roh kita berkata-kata. Seperti Lamona tadi, dia punya pokok doa pribadi, dia tertekan hidupnya, dia mengerang di dalam doanya sebagai bahasa roh. Misalnya Lamona berdoa waktu itu, gitu ya misalnya. Lalu kemudian kamu putri mendengar, Lamona berbahasa roh. Aduh ini saya mau ikut lah. Terus putri berdoa juga. Ngikutin doanya Lamona karena Lamona sudah berdoa dalam bahasa roh. Diikuti, didengar, diperhatiin kosakatanya,
perbendaharaannya diucapkan. Nah sekarang pertanyaannya, Lamona waktu doa bahasa roh punya pokok doanya sendiri kan? Nah kamu pakai pokok doanya Lamona jadi pokok doamu. Tuhan kan jadi bingung. Ternyata bahwa Lamona ini bilang, Tuhan aku diejek temanku gemuk, aku minta kurus. Tuhan itu misalnya diterjemahkan, bahasa rohnya itu diterjemahkan minta kurus misalnya, karena dia dibully sebagai orang yang gemuk. Jadi pokok doanya minta kurus. Lalu ada orang yang sudah kurus berdoa menggunakan pokok doa bahasa roh minta kurus. Apa Tuhan tidak bingung? Loh kamu sudah kurus lah, kok minta kurus lagi? Nah nanti saya akan bicara tentang bagaimana caranya seorang itu kok bisa berbahasa roh. Nah, itu ada. Ya, sabar ya. Nah, kemudian yang ketiga, waktu saya belajar tentang salah satu mata kuliah di S1, ada seorang dosen tamu dari Universitas Fuller Amerika datang ke Indonesia dan dia menjadi dosen tamu di STT saya. Di STT di mana, bukan STT milik saya, bukan STT di mana saya belajar. Dia mengajar di situ. Namanya Profesor Dr. Woodbury. Profesor Dr. Woodbury. Orangnya pintar sekali. Ya. Dia mengajar gitu, wah, luar biasa pokoknya ya. Nah, jadi Profesor Dr. Woodbury itu dia bilang begini. Satu kali dia melakukan penelitian karena dia namanya profesor ya. Jadi profesor itu suka meneliti itu, apalagi kalau orang-orang luar negeri itu kan logikanya jalan ya. Kritisnya itu jalan. Jadi ketika dia mendengar bahasa roh di salah satu gereja, dia kritis. Direkam bahasa roh itu. Jadi gereja tertentu di Amerika, bahasa roh itu yang dipakai untuk worship, untuk doa pembuka dan penutup, ya. Itu direkam sama dia. Dia punya teman yang profesor juga, ahli ilmu bahasa. Dia bilang, ini ada bahasa baru, saya baru dengar, saya sudah rekam, tolong kamu cek. Karena di dalam Alkitab, bahasa roh itu jelas dikatakan adalah bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Ini berarti bahasa yang bukan bahasa manusia. Bahasa yang hanya dimengerti oleh bahasa Allah. Oleh telinga Allah. Dan manusia tidak bisa mengerti. Oke, itu jelas perkataan Alkitab. Berdasarkan itu, Profesor Woodbury memberikan pesan. Tolong cek bahasa roh ini apakah pernah ada di muka bumi ini. Kalau ada, ini bukan bahasa roh. Ini hanya bahasa manusia. Gitu, namanya profesor. Ya kan? Jadi, temannya ini menyelidikilah. Namanya juga profesor ahli ilmu bahasa, asal-usul bahasa, dicek sama dia. Beberapa minggu kemudian ketemulah mereka. Ini Profesor Woodbury sendiri yang bilang ya. Bukan saya yang karang ini ya. Ini dari kuliah dia. Lalu dia bilang begini, temannya. Sudah ada hasilnya. Bagaimana? Katanya Woodbury. Begini. Rekaman yang kamu berikan kepada saya, ternyata itu adalah salah satu bahasa manusia di muka bumi ini. Kaget. Loh, kok bisa? Bahasa apa? Bahasa kuno Afrika. Bahasa salah satu suku di Afrika yang sudah kuno. Dan bahasa ini sudah hilang. Jadi sudah tidak ada lagi di muka bumi. Sudah tidak terpakai lagi. Itu udah ratusan tahun yang lalu. Bahkan mungkin ribuan tahun. Bahasa itu sudah tidak ada lagi. Kamu kok bisa ketemu bahasa ini ada di mana? Dia bilang gitu. Loh, ini saya ketemu ada di gereja. Loh, kaget temennya. Loh, orang gereja kok bisa tahu bahasa suku ini? Loh, memangnya kenapa? Kata Woodbury. Kamu tahu ndak artinya apa? Bahasa roh ini, bahasa ini, kamu tahu ndak artinya? Saya bisa artikan. Artinya ini menyembah setan.
Woodbury kaget. Jadi bahasa roh yang dianggap bahasa Roh Kudus yang dipakai di gereja ternyata adalah bahasa salah satu suku kuno Afrika, dan ini adalah nyanyian penyembahan kepada iblis, kepada dewa. Dipakai di gereja untuk Bapa di surga. Apa Tuhan tidak marah? Coba kamu bayangin betapa marahnya Allah Yahweh. Dia merasa diejek, dia merasa dihina, dia merasa direndahkan. Udah merasa macam-macam itu perasaannya Allah itu. Rasanya Allah itu gemes, gregetan, emosi. Rasa-rasanya manusia itu semua pengen dipencet satu-satu. Tetapi Allah masih mengasihi, masih panjang sabar. Nah, jadi ternyata bukan bahasa roh, malah bahasa yang digunakan untuk menyembah dewa, menyembah iblis, dipakai di gereja, dianggap bahasa roh. Waduh, bahaya sekali kan, parah sekali itu. Pak, bagaimana saya bisa tahu? Mintalah karunia untuk membedakan roh. Ada karunianya. Karunia membedakan roh. Minta supaya Tuhan bisa kasih kamu karunia untuk membedakan roh. Jadi ketika ada orang berbahasa yang beda, kamu langsung bisa tahu bukan dari Tuhan. Berhenti kau. Gitu. Pak, saya tidak punya wewenang untuk berhenti, Pak. Untuk nyuruh berhenti. Ya, kamu harus bilang dong sama pendeta. Loh, kalau pendetanya mengakui itu bahasa roh, Pak, ya sudah, tamat riwayat gereja itu. Jadi kamu pikir semua gereja itu menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Tidak semua gereja. Bukan tidak semua laki-laki. Tidak semua gereja menyenangkan hati Tuhan. Ada gereja-gereja yang menyakiti hati Tuhan. Ada. Jangan salah. Jangan sok percaya diri Tuhan hadir di dalam gereja. Oh, Tuhan, belum tentu. Ya, kalau gerejanya menyenangkan hati Tuhan, Tuhan berkenan hadir. Ya, kalau gerejanya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan Allah, malah mana mau Allah hadir. Malah Tuhan katakan apa? Aku muak. Aku benci dengan ibadahmu. Lebih baik kau tidak usah beribadah daripada kau beribadah hanya bikin aku marah, kata Tuhan. Nanti ada pertanyaan lagi, Pak, gereja saya gimana ya, Pak? Ya, kamu evaluasi lah, mana saya tahu gerejamu seperti apa. Begitu. Coba bayangkan saja, gereja yang ditemui oleh Woodbury menggunakan bahasa roh, tapi yang ternyata setelah diselidiki bahasa pemujaan kepada dewa. Terus kemudian kamu katakan bahwa Tuhan hadir di gereja itu? Tuhan hatinya disenangkan dengan pujian dan penyembahan? Lalu ketika pendeta berkhotbah katakan, inilah firman Tuhan yang luar biasa. Padahal mereka menyembah bukan kepada Tuhan tapi kepada dewa. Kepada iblis. Fakta ini. Fakta. Tapi itu di Amerika loh ya. Itu di Amerika. Yang dimana Profesor Dr. Woodbury itu datangi. Ya. Bagaimana Pak di Indonesia? No comment. Oh itu Pak pasti beda Pak dengan Indonesia. Amin kalau beda, puji Tuhan. Gitu. Oh Pak, Bapak ini tidak jelas. Yang jelas dong Pak. Mau jangan, wong ini nanti mau dimasukkan ke YouTube kok. Nanti kalau saudara datang pribadi, baru nanti saya ngomong belak-belakan. Kan gitu. Ya, ada lagi?
Ya, ini gimana Putri? Terima kasih, Pak. Oh, maksudnya pertanyaanmu apa maksudnya terima kasih gitu? Enggak. Oh, hanya berterima kasih. Oh iya. Oke. Anggi, Novi, bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan, mungkin pernyataan. Jadi sekaligus ini ya, berbicara tentang bahwa ada bahasa yang bukan bahasa dari Roh Kudus, ada juga bahasa yang bukan dari bahasa roh manusia, tetapi ternyata iblis ikut turut campur tangan memanipulasi bahasa roh. Memelintir, menyimpangkan, akhirnya orang-orang tertipu. Dikiranya berbahasa roh, tetapi ternyata bukan dari Roh Kudus, bukan dari doa roh manusia, tetapi asalnya dari kuasa gelap. Ada ternyata. Yaitu tadi, contohnya yang diselidiki dan diteliti oleh Profesor Dr. Woodbury tadi. Gitu. Pak, bagaimana ya Pak cara iblis kok bisa seperti itu ya? Caranya iblis itu bagaimana ya Pak ya? Kok sampai kayak gitu bisanya itu ya? Orang itu akhirnya tertipu gitu. Wah, itu ada mata kuliahnya sendiri. Ya, okultisme, satanologi. Nggak diajarkan di STT, nggak ada mata kuliahnya itu. Tapi nanti kita akan belajar menjadi satu materi di dalam teologi PB tentang setan. Nah, itu nanti kamu bisa tanya-tanya di situ. Nggak ada lagi? Oke. Sudah, Pak. Sudah capek, Pak. Terlalu banyak yang masuk di sini, Pak. Jadi ini butuh istirahat sekarang, Pak. Oke. Jadi memang waktunya juga sudah mau habis ya. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akan tutup dengan doa.